Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Raka di Janananda. Di video kali ini aku akan menjelaskan, memaparkan sebuah pemahaman tentang teknik pengintegralan, di mana video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 2 yang diampu oleh Bu Rina Mardiati. Nah, seperti apa penjelasan dan pemaparan tentang teknik pengintegralan? Stay tune terus, only on Raka di Janananda. Nah, di dalam teknik pengintegralan ada beberapa bentuk menyelesaikan teknik pengintegralan. Yang pertama, ada integral parsial, di mana menyelesaikan integral parsial adalah dengan menggunakan rumus integral U dv sama dengan UV dikurangi integral Pi du. Nah, supaya kita memahami bagaimana menerapkan rumus ini, langsung saja kita lihat pada contohnya. Contoh misalkan, hitunglah integral x pangkat x dx. Nah, di sini sebelum menyelesaikan kepada rumus, kita misalkan dulu. Nih, misalkan u-nya adalah x, maka du dx itu sama dengan turunan dari x adalah 1. Kemudian du sama dengan dx. Dx-nya adalah pindah ke ruas kanan seperti itu. Kemudian dp-nya sama dengan pangkat x dx. Nah, caranya adalah integralkan kedua ruas. Jadi integral dp integral pangkat x dx. Nah, dihasilkan v sama dengan pangkat x. Nah, ketika sudah dapatkan semua ini, langsung ke rumus. Integral u-nya adalah x, dv-nya adalah ex dx. Masukin ke rumus. U-nya adalah x, pi-nya adalah pangkat x dikurangi integral pi-nya adalah pangkat x, du-nya adalah dx. Maka dapat dihasilkan x pangkat x dikurangi pangkat x plus c. Nah, inilah hasilnya dari menyelesaikan integral parsial. Nah, ada tambahan catatan untuk integral parsial, di mana integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Nah, gimana sih menggunakannya itu bisa lebih dari satu kali? Nah, langsung aja kita lihat contohnya nih, biar kita bisa memahami dengan mudah. Contoh yang kedua, hitunglah integral x kuadrat sin dx. Nah, caranya, maaf, ini kurang x. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita misalkan dulu u-nya adalah x kuadrat. Kemudian du dx sama dengan 2x. Nah, setelah itu pindahkan dx-nya ke ruas kanan menjadi du sama dengan 2x dx. Kemudian dp sama dengan sin x dx. Nah, setelah itu integralkan deh keduanya. Jadi pi sama dengan integral dari sin x adalah min cos x. Nah, setelah ketemu keduanya, masukkanlah rumusnya. Integral u-nya adalah x kuadrat, pi-nya adalah dp-nya adalah sin x dx. Kemudian rumusnya u x kuadrat v min cos x dikurangi integral pi-nya kan min cos x du-nya adalah 2x dx. Nah, ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Min x kuadrat cos x ditambah 2 integral x cos x dx.
Nah, setelah didapatkan seperti ini, nih, bagian yang ini bisa kita integralkan kembali dengan pemisahan kembali. Misalkan U-nya adalah X, jadi du dx adalah 1. Maka du sama dengan dx. Kemudian dp-nya adalah cos X dx. Nah, integralkan deh keduanya. Jadi pi sama dengan integral dari cos adalah sin X. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita masukkan kembali. Ini tetap, yang berubah adalah ininya. 2, nah, dalam kurung U X pi sin X dikurangi integral pi-nya kan sin X. Kemudian du-nya adalah dx, sin X dx. Nah, setelah ini bisa kita selesaikan. Jadi X kuadrat cos X ditambah, ini bisa dikeluarkan. Jadi 2X sin X ditambah, nah, integral dari sin X adalah cos X. Jadi 2 cos X plus C. Nah, inilah hasilnya. Nah, itu adalah salah satu catatan tambahan. Integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian di dalam teknik pengintegralan ada beberapa rumus-rumus standar integral, mulai dari integral eksponensial, integral konstan, maupun integral fungsi trigonometri. Di mana ini rumus integral, misal yang pertama ada integral konstan, dimana nih yang pertama rumus standar integral konstan jika bentuknya integral konstanta du, maka hasilnya ku plus c. Kemudian kedua integral u pangkat r du, hasilnya ada dua kemungkinan, u pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c jika r-nya tidak sama dengan minus 1. Kemudian yang kedua, ada cara yang kedua, yaitu ln u plus c, di mana r-nya itu sama dengan min 1. Kemudian ada rumus integral eksponensial, di mana yang pertama integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus c. Kemudian yang kedua integral a pangkat u du sama dengan a pangkat u per ln a plus c, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan a-nya itu harus lebih dari 0. Nah, kemudian yang ketiga, rumus standar integral dari integral fungsi trigonometri. Yang pertama, integral sin u du itu sama dengan min cos u plus c. Kemudian integral sekant kuadrat u du sama dengan tangen u plus c. Kemudian integral sekant u tangen u du sama dengan sekant u plus c. Kemudian integral tangen u du itu sama dengan minus ln
cos U plus C. Cos U-nya itu harga mutlak. Kemudian integral cos U du sama dengan sin U plus C. Kemudian integral kosekan kuadrat U du sama dengan minus kotangan U plus C. Kemudian yang terakhir, integral kotangan U itu sama dengan ln harga mutlak sin U plus C. Nah, inilah beberapa rumus standar integral. Ada integral konstanta, kemudian integral eksponensial, dan integral fungsi trigonometri. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan bentuk yang pertama, yaitu integral parsial. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang lain, yaitu integral fungsi trigonometri. Nah, di dalam integral fungsi trigonometri itu ada beberapa bentuk. Misalkan nih, ada bentuk yang pertama, bentuk persamaannya. Ini ada integral cos pangkat n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Nah, ini ada beberapa ketentuan untuk menyelesaikan integral dalam bentuk seperti ini. Nah, ketentuannya yang pertama, jika pangkat n-nya ganjil, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara sin n pangkat x misalnya, maka sin x n-1 x. Jadi pangkatnya dikurangi. Kemudian begitupun dengan cosnya. Misalnya cos n pangkat x ditulisnya adalah seperti ini, cos x cos n pangkat 1 x. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan dengan menggunakan identitas, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Namun beda lagi kalau misalkan pangkat n-nya itu genap. Maka kita bisa menuliskannya, misalkan sin n pangkat x sama dengan sin kuadrat x sin n minus 2x. Begitupun cos pangkat nx sama dengan cos kuadrat x cos n minus 2 cos pangkat n minus 2x. Dan kita juga bisa menyelesaikannya dengan fungsi identitas juga. Tapi fungsi identitasnya beda dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakannya dengan cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan juga 1 minus 2 sin kuadrat x. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua, beda lagi. Nih, bentuknya seperti ini. Misalkan integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Nah, ini berbeda penyelesaian berbeda dengan penyelesaian bentuk yang pertama. Dan di bentuk yang kedua pun ada beberapa ketentuan. Misalkan ketentuannya nih, misal untuk jika pangkat n atau m-nya itu ganjil, maka kita bisa keluarkan sin x atau cos x-nya. Dikeluarkan. Dan kita juga bisa menyelesaikannya dengan fungsi identitas. Fungsi identitas yang
tadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, berbeda. Nah, jika N dan M-nya genap, maka sin pangkat MX dan cos pangkat NX bisa menjadi jumlah suku-suku dalam cos. Jadi kita bisa rubah ke dalam bentuk cos. Dan kita juga bisa menggunakan fungsi identitas. Itu cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X minus 1 sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat X. Nah, tadi sudah beberapa bentuk integral, mulai dari integral parsial, integral trigonometri, dan beberapa rumus standar dari integral sendiri, mulai dari integral konstanta, integral eksponensial, dan integral fungsi trigonometri. Kemudian, di dalam menyelesaikan teknik pengintegralan, itu ada beberapa bentuk, dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi. Substitusi adalah memasukkan. Nah, dalam menyelesaikan substitusi, ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya dilihat dari bentuknya. Misalkan bentuk. Nah, di sini cara substitusinya. Nah, misalkan bentuknya adalah akar A pangkat A kuadrat minus X kuadrat. Nah, jika ada bentuk yang seperti ini bisa diselesaikan dengan cara mensubstitusikan menjadi X sama dengan A sin T, di mana nilai T-nya itu harus minus pi per 2 kurang dari T kurang dari N per 2. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, jika ada bentuk yang seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan substitusi X sama dengan A tangen T, di mana nilai T-nya itu harus min pi per 2 kurang dari T kurang dari pi per 2. Ini pi ya, teman-teman, pi. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, jika bentuknya X kuadrat minus A kuadrat, nah kita bisa menyelesaikannya dengan substitusi X sama dengan A sekan T, di mana nilai T-nya itu harus 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan pi, dan atau T tidak sama dengan pi per 2. Nah, inilah beberapa bentuk yang bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Dan cara mensubstitusinya itu ada substitusi trigonometri dan ada substitusi bentuk akar. Nah, di dalam menyelesaikan bentuk substitusi itu ada dua. Ada substitusi trigonometri dan substitusi bentuk akar. Nah, kita bahas dulu yang pertama, substitusi trigonometri, di mana kita bisa mengetahui bagaimana menyelesaikan substitusi trigonometri dengan melihat contohnya. Misalkan contohnya nih, contoh hitunglah integral dari 25 min X kuadrat per X kuadrat dx. Nah, caranya kita misalkan dulu X-nya dan kita tentukan bentuk akar di sini ini masuk ke mana? 1, 2 atau 3. Nah, kita bisa lihat unsur di sini 25 min X kuadrat. 25 di sini mengandung unsur A kuadrat. A kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini sama dengan bentuk yang pertama, yaitu akar A kuadrat minus X kuadrat, di mana kita bisa menyelesaikannya dengan substitusi X sama dengan A sin T. Maka kita misalkan X sama dengan
A di sini adalah akar dari ini nih. Karena 25 itu A kuadrat berarti 5 kuadrat. Maka A-nya adalah 5. 5 sin T. Kemudian dx dt sama dengan 5 cos T. Kemudian bisa seperti ini kan, dx sama dengan 5 cos T dt. Nah, setelah kita menyelesaikan seperti ini, kita bisa menyelesaikannya langsung ke bentuk integralnya, yaitu integral Nah, kita bisa menyelesaikannya langsung. A-nya adalah kan 25. Kita mengganti X-nya dengan ini. X-nya adalah 5 sin T. Berarti X kuadrat adalah 25 sin kuadrat T. Nah, di bawah pun sama. X kuadrat sama 25 sin kuadrat T. Nah, ada X di sini diganti dengan ini. Kali 5 cos T dt. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Akar ini mengandung unsur 25. Kita bisa mengeluarkan unsur 25-nya. 25 1 minus 1 minus sin kuadrat T per 5. Nah, ini bisa dicoret. Jadi 5 sin kuadrat T cos T dt. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Akar 25. Nah, ini mengandung unsur identitas, yaitu sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, cos kuadrat T sama dengan 1 minus sin kuadrat T. Maka ini bisa diganti dengan cos kuadrat T per 5 sin kuadrat T. Ini cos T dt. Kemudian ini kita bisa keluarkan akarnya. 5 cos T 5 sin kuadrat T cos T dt. Ini mengandung unsur 5, maka 5-nya bisa kita coret. Nah, setelah ini bisa dikalikan. Jadi cos kuadrat T per sin kuadrat T sama dengan, nah, ini sama dengan kotangan kuadrat T. Kotangan kuadrat T dt. Atau ini juga sama dengan, kotangan ini sama dengan integral kosekan kuadrat T min 1 dt. Nah, setelah ini kita bisa selesaikan. Integral dari kosekan kuadrat T min 1 dt ini adalah minus kotangan T minus T plus C. Nah, setelah ini kita cari kotangan dan min tangan, karena yang dicari adalah nilainya, bukan persamaan kembali. Nah, tadi kita sudah dapat X itu sama dengan 5 sin T. Maka kita bisa ubah sin T sama dengan X per 5. Nah, setelah ini kita bisa gambarkan segitiga istimewa T. Nah, sin T. Sin T itu kan depan miring. Depannya X, miringnya 5. Nih, depan berarti Y, miring R. Berarti ini adalah sisi X. X tadi adalah akar
25 min X kuadrat dari bentuk subtitus tadi. Nah, setelah ini kita bisa menentukan nih, kotangan T adalah samping per depan. Nah, kalau T tinggal balikan. T sama dengan A ke sin nah, itu plus C. Jadi bisa didapatkan hasilnya adalah minus akar 25 minus X kuadrat per X minus sin X per 5 per plus C. A ke sin X per 5. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari integral. Ini baru substitusi trigonometri. Belum substitusi akar. Nah, kita sekarang menyelesaikan substitusi bentuk akar, di mana setiap integral itu memuat akar dari n ax plus b. Nah, supaya kita nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Hitunglah integral dari dx per 2 plus 2 akar x. Nah, cara menjawabnya, kita mulai dari pemisalan kembali. Misalkan u-nya adalah akar x. Supaya ini tidak bentuk akar, maka u kuadrat menjadi x. Nah, kita bisa menggunakan turunan implisit, di mana turunan dari u adalah 2u du, turunan dari x adalah dx. Setelah itu 2u du per dx sama dengan 1. Nah, setelah ini bisa kita dapatkan dx adalah 2u du. Nah, kita bisa masukkan ke sini. dx adalah 2u du. 2 plus 2 akar x adalah u. Jadi 2u. Kita bisa selesaikan karena di setiap pembilangan penyebut mengandung unsur 2. Maka 2-nya kita bisa hilangkan. Jadi u per u1 u plus 1 bisa saja. Dan jangan lupa simbol dari integralnya, du. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan unsur. Nah, plus 1 min 1. Jika di ini kan plus 1 min 1 adalah 0. Sama saja, ini hanya menambahkan supaya kita bisa menyelesaikannya. Tuh, kemudian u plus 1 kita pisahkan keduanya. U plus 1 dengan min 1. U plus 1 dikurangi 1 plus u plus 1 du. Nah, ini kan sama. Nah, kita bisa coret menjadi 1 min 1 per u plus 1 du. Nah, setelah ini kita bisa selesaikan. Integral dari semua ini adalah u minus ln u plus 1 plus c. Atau u-nya kita ganti kembali. U-nya adalah akar x minus ln u adalah akar x plus 1 plus c. Nah, ini adalah salah satu bentuk substitusi bentuk akar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang integral parsial, integral trigonometri, dan sekarang kita masuk ke integral fungsi rasional. Nah, integral fungsi rasional memiliki bentuk umum yaitu fx sama dengan px dibagi qx, di mana derajat p itu lebih kecil dari derajat q. Nah, di dalam integral fungsi rasional ada 4 kasus. Ada 4 kasus menyelesaikan integral fungsi rasional, di mana kasus yang pertama adalah linier tidak berulang.
Nah, cara menyelesaikannya adalah Qx sama dengan A1X plus B1. Ini bentuknya. Mohon maaf, ini bentuknya. Plus B2 sampai ANX plus BN. Tuh, nah, cara penyelesaiannya PX per QX itu sama dengan A1 per A1X B1 ditambah A2 per A2X plus B2 ditambah sampai AN plus ANX plus BN. Ini untuk kasus yang pertama, kasus linier tidak berulang. Nah, kemudian kasus yang kedua yaitu linier berulang, dimana bentuknya adalah Qx sama dengan A1X AIX ditambah BI itu P berulang, jadi terus berulang. Nah, maka penyelesaiannya adalah A1 per A1X plus B1 ditambah A2 per A1X plus B1 dikuadratkan ditambah A P-1 per A1X plus B1 P-1 ditambah AP per A1X plus B1 pangkat P. Nah, seperti itu. Ini untuk kasus yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan kasus yang ketiga? Kasus yang ketiga adalah kuadratik tidak berulang. Nah, kasus yang ketiga kuadratik tidak berulang, dimana bentuknya Qx sama dengan A1X kuadrat tambah B1X plus C1, kemudian A2X kuadrat plus B2X plus C2 sampai ANX kuadrat plus BNX plus CN. Nah, cara penyelesaiannya adalah maka PX per QX sama dengan A1X plus B1 dibagi A1X kuadrat plus B1X plus C 1 ditambah A2X plus B2 per A2X kuadrat ditambah B2X plus C2 ditambah sampai ANX plus BN per ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Nah, ini untuk bentuk yang ketiga. Kemudian kalau bentuk yang keempat adalah kasusnya adalah kuadratik berulang. Kuadratik berulang mempunyai bentuk umum yaitu Qx sama dengan A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1 pangkat P. Maka penyelesaiannya PX per QX sama dengan A1X plus B1 per A1X kuadrat plus B1X plus C1 ditambah A2X plus B2 per A1X kuadrat ditambah B1X plus C1 dikuadratkan sampai terus A P-1 X plus B P-1 per A1X kuadrat plus B1X plus C1 P-1 ditambah sampai A P X ditambah B P per A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1 pangkat P.
Nah, untuk kasus yang keempat ada catatannya. Jika derajat P-nya lebih besar sama dengan derajat Q, maka bagi terlebih dahulu PX-nya, dan dengan PX-nya itu dibagi dengan QX. Nanti sehingga didapatkan PX per QX sama dengan HX hasil ditambah sisa X dibagi derajat QX. Nah, di mana derajat sisa itu harus lebih kecil dari derajat QX. Nah, seperti itu. Ini untuk integral fungsi rasional. Ada beberapa kasus. Yang pertama, kasus linear tidak berulang, linear berulang, kuadratik tidak berulang, dan kuadratik berulang.